she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Jaja nyeberang ke Persib dari Dewa United untuk musim depan. Persib menarik dibahas. Terbaru dikabarkan gelandang Brasil Jaja nyeberang ke Persib dari Dewa United untuk musim depan. Kabar Jaja nyeberang ke Persib dari Dewa United sudah santer di kalangan para pengamat sepak bola nasional. Apalagi dikabarkan Dewa United melepas Jaja untuk musim depan. Dengan demikian terbuka lebar bagi Persib Bandung untuk menarik gelandang Brasil yang membawa Dewa United dan Madura United menjadi runner-up Liga 1 2024/2025 dan 2023/2024 di bawah Persib Bandung. Jaja yang bernama asli Hugo Gomes dos Santos Silva bisa gabung Persib Bandung untuk menggantikan Tyrone Del Pino yang tak memperpanjang kontrak di Persib Bandung musim depan. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Rais Adnan mengatakan, dalam sebuah podcast, agak kaget dengan keputusan Dewa United yang melepas Jaja musim depan. Karena Jaja adalah gelandang bagus Dewa United musim lalu, sehingga mampu membawa Persib Bandung runner-up di bawah Persib yang menjadi juara Liga 1 2024/2025. Gua agak kaget juga Jaja dilepas Dewa United, ujar Adnan Rais saat menanggapi siapa pengganti Tyrone Del Pino dan Matteo Kocijan di Persib Bandung musim depan. Kelebihan Jaja, kata Adnan Rais, yaitu bisa menjadi penyeimbang permainan, karena bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan atau gelandang serang. Jaja juga mampu mendelay permainan tim dan bisa menyuplai umpan kepada para striker. Dia pemain asing paling mahal sekarang, dia tinggal menunggu tawaran paling bagus, ujarnya. Pengamat sepak bola nasional Haris Pardede juga memiliki pandangan yang sama dengan Adnan Rais. Dia, Jaja, dicangkok, di mana saja cocok, ujar Haris Pardede di podcast yang sama. Hanya saja, masalahnya Persib kemungkinan atau memiliki kebijakan saat ini yang membatasi gaji pemain asingnya. Nah, hal itu tergantung Jaja apakah mau menerima kemungkinan pengurangan gaji dari Persib Bandung tersebut. Soal dana transfer Persib Bandung yang tak jor-joran musim depan dipahami para pengamat sepak bola nasional. Karena pelatih Persib Bojan Hodak tertarik mendatangkan pemain timnas Indonesia diaspora. Namun, terkendala, harganya yang mahal. Meski begitu, bisa saja Bojan Hodak melakukan negosiasi dari hati ke hati dengan pemain timnas Indonesia diaspora tersebut sebelum berbicara dengan agen pemainnya. Hal itu sangat memungkinkan harga pemain tersebut menjadi turun dan tinggal manajemen Persib Bandung mengeksekusinya. Paling enggak turunin dikit lah, ujar Adnan Rais, sambil berseloroh. Persib memiliki daya tawar di luar uang. Haris Pardede memiliki pandangan bahwa Persib memiliki daya tawar di luar uang untuk pemain bergabung dengan klub yang sudah 4 kali juara Liga Indonesia ini. Kita bisa lihat paling fundamental di Liga 1. Setahu gua soal gaji itu Persib aman, minimal lancar, ujarnya. Jadi kalau seorang pemain bermain di Persib, misalnya dapat gaji 1 miliar rupiah, tapi lancar, sedangkan di sisi lain ada klub yang menawarkan gaji 3,5 miliar rupiah yang belum tentu lancar. Nah, itu salah satu jadi pertimbangan, kata dia. Faktor kedua yang membuat pemain berminat bermain di Persib Bandung, yaitu pendukung Persib paling banyak di Indonesia. Itu romansa tersendiri buat mereka. Meski belum dipastikan juara, tapi Persib memiliki sejarah yang cukup bagus soal itu, jadi itu menjadi daya tawar kalau pemain masuk ke Persib selain duit, kata Haris Pardede. Persebaya Surabaya dikabarkan bajak Dimas Drajat dari Persib Bandung 3,48 miliar rupiah.
Rumor panas kembali mengguncang bursa transfer Liga 1 jelang musim 2025/2026. Persebaya Surabaya dikabarkan tengah berusaha membajak penyerang andalan Persib Bandung, Dimas Drajat, yang memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Isu transfer ini pertama kali mencuat dari akun Instagram @transfernews_FT1 pada Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Akun tersebut mengklaim Persebaya Surabaya serius ingin mendatangkan Dimas Drajat demi memperkuat lini depan. Persebaya Surabaya, kabarnya tertarik untuk mendatangkan striker lokal, Dimas Drajat, 28, untuk musim 2025/2026. Dimas Drajat saat ini berseragam Persib Bandung Indonesia, 1 tier, dan telah mencatatkan 2 gol dan 3 assist dalam 19 pertandingan di semua kompetisi. Namun di sisi lain, Persebaya Surabaya nampaknya lumayan sulit untuk mendatangkan Dimas Drajat, dikarenakan masih terikat kontrak bersama Persib Bandung hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Dalam sepak bola apapun bisa terjadi, tulis @transfernews_FT1, tanggal 23 Juni tahun 2025. Ketertarikan Persebaya Surabaya terhadap striker lokal ini diduga tidak lepas dari peran Rahmat Irianto. Pemain belakang Persebaya Surabaya itu diketahui memiliki hubungan dekat dengan Dimas sejak sama-sama memperkuat Persib Bandung. Bukan rahasia lagi, keduanya memang kerap disebut sebagai "Besti" di kalangan fans Maung Bandung. Kini, Rahmat Irianto diduga mencoba membujuk sang sahabat untuk kembali ke kota asalnya, Surabaya. Jika benar terrealisasi, transfer ini akan menjadi salah satu kejutan besar di bursa transfer musim ini. Pasalnya, Dimas Drajat masih terikat kontrak panjang bersama Persib Bandung hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Pemain kelahiran Gresik itu bergabung dengan Persib pada tanggal 14 Juli tahun 2024 dan langsung menjadi bagian penting skuad. Meski belum tampil eksplosif, kontribusinya tetap terasa dengan torehan 2 gol dan 3 assist dalam 19 pertandingan di semua kompetisi. Dengan performa tersebut, nilai pasar Dimas kini ditaksir mencapai 3,48 miliar rupiah. Angka ini tentu menjadi pertimbangan berat bagi Persebaya Surabaya jika ingin merekrutnya secara permanen. Namun demikian, kans Persebaya Surabaya tidak sepenuhnya tertutup. Salah satu opsi yang bisa diambil Green Force adalah mengajukan proposal peminjaman. Langkah ini dinilai lebih realistis mengingat Dimas masih memiliki sisa kontrak 2 musim lebih di Persib. Selain itu, dengan relasi personal yang dimiliki Rahmat Irianto, peluang untuk negosiasi bisa saja terbuka. Dimas Drajat sendiri bukan nama asing bagi publik sepak bola nasional. Pemain berusia 28 tahun itu memiliki rekam jejak cukup baik sebagai striker lokal di level Liga 1. Dengan tinggi 1,78 meter dan kaki dominan kanan, ia dikenal sebagai striker yang fleksibel. Selain bisa bermain di posisi depan tengah, Dimas juga bisa ditempatkan sebagai sayap kiri maupun kanan. Kehadiran Dimas tentu bisa menjadi solusi lini depan Persebaya Surabaya yang dalam beberapa musim terakhir belum memiliki sosok predator house goal. Apalagi status Dimas sebagai putra daerah Jawa Timur membuat peluang diterima bonek semakin besar. Tidak hanya aspek teknis, transfer ini juga menyimpan aroma emosional. Jika bergabung, Dimas akan kembali bermain di tanah kelahirannya, Gresik, yang hanya berjarak sekitar 30 km dari Surabaya. Kedekatan geografis ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi sang pemain. Selain itu, atmosfer dukungan fanatik bonek bisa menjadi motivasi tambahan baginya untuk tampil lebih menggigit. Namun, tidak bisa dimungkiri Persib Bandung tentu tidak akan melepas sang pemain dengan mudah. Apalagi, lini serang Persib tengah dalam masa konsolidasi setelah musim lalu gagal memenuhi ekspektasi. Pelatih Persib diprediksi masih membutuhkan tenaga Dimas sebagai pelapis atau rotasi di lini depan. Dengan kontrak yang masih panjang, Maung Bandung punya posisi tawar yang kuat dalam negosiasi.
Meski begitu, dunia sepak bola selalu penuh kejutan. Tidak sedikit kasus di mana pemain dengan kontrak panjang tetap bisa hengkang karena keinginan pribadi atau skema negosiasi yang menguntungkan semua pihak. Persebaya Surabaya pun dikenal aktif di bursa transfer dan sering membuat manuver mengejutkan. Jika rumor ini benar, maka Dimas Drajat akan menjadi rekrutan strategis sekaligus simbol kembalinya striker lokal berkualitas ke Stadion Gelora Bung Tomo. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub terkait rumor tersebut. Namun para supporter sudah mulai ramai membicarakan kemungkinan transfer ini di media sosial. Bagi bonek, nama Dimas Drajat cukup menggoda untuk kembali mengangkat marwah Green Force. Apalagi jika transfer ini dibantu langsung oleh Rahmat Irianto, yang sejak kembali ke Persebaya Surabaya sudah dianggap sebagai ikon baru tim. Waktu akan menjawab apakah Persebaya Surabaya benar-benar bisa mengamankan tanda tangan Dimas. Yang pasti, rumor ini sudah sukses membuat bursa transfer Liga 1 semakin panas. Dengan nilai pasar yang tinggi dan pengalaman mumpuni, Dimas Drajat akan menjadi tambahan amunisi berharga bagi Persebaya Surabaya. Kini tinggal menunggu langkah resmi manajemen untuk membawa sang striker pulang ke Jawa Timur. Para pendukung pun berharap manajemen segera bergerak cepat sebelum klub lain ikut memburu sang penyerang. Jika berhasil, Persebaya Surabaya tak hanya dapat pemain, tapi juga meningkatkan daya saing di papan atas musim depan. Strategi data dan finansial cerdas Persib Bandung borong pemain mahal. Persib Bandung kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional dengan manuver agresif di bursa transfer jelang musim 2026. Setelah meraih kesuksesan sebagai juara Liga 1 2 musim berturut-turut, klub berjuluk Maung Bandung itu kini berbenah besar-besaran dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang berharga fantastis. Namun di balik langkah besar ini, terselip strategi matang yang diterapkan manajemen dan pelatih Bojan Hodak untuk memastikan belanja besar tidak sia-sia. Persib tidak sembarangan dalam memilih pemain. Pelatih Bojan Hodak menyatakan bahwa klub hanya merekrut pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi, baik nasional maupun internasional. Nama-nama seperti Sadil Ramdhani, Moussa Sidibe, Frans Putros, dan Jordi Amat menjadi incaran utama karena kemampuan mereka bermain di berbagai skema permainan. Manajemen Persib juga melibatkan tim analis dalam proses rekrutmen. Setiap pemain dipelajari melalui data statistik performa, kondisi fisik, dan riwayat cedera. Persib juga memantau perkembangan mental dan etos kerja calon pemain melalui rekam jejak mereka di klub sebelumnya. Langkah ini diambil untuk meminimalisir risiko gagal adaptasi atau pemain mahal tapi malas, yang kerap menghantui klub-klub besar di Indonesia. Meski belanja pemain bintang identik dengan biaya besar, Persib tetap menerapkan prinsip keuangan sehat. Manajemen menyusun anggaran transfer berdasarkan proyeksi pemasukan dari sponsorship, penjualan merchandise, dan hak siar televisi musim depan. Selain itu, Persib juga melepas 10 pemain lama, termasuk sejumlah pemain asing berharga tinggi, demi menjaga keseimbangan keuangan klub. Strategi belanja besar Persib juga tak lepas dari target ambisius untuk tampil kompetitif di AFC Champions League 2 musim depan. Manajemen menyadari bahwa bermain di level Asia butuh kedalaman skuad dan kualitas teknis di atas rata-rata. Oleh karena itu, Persib lebih memilih pemain berpengalaman internasional dibanding hanya menumpuk talenta lokal. Tak hanya mengejar prestasi instan, Persib juga menargetkan kestabilan skuad untuk 2 hingga 3 musim ke depan. Pemain yang dibeli sebagian besar berusia di bawah 30 tahun, dengan harapan bisa menjadi tulang punggung tim dalam jangka menengah. Persib Bandung tidak sekadar borong pemain mahal demi sensasi. Di balik langkah besar ini, tersimpan strategi yang cerdas memadukan analisis data, keuangan sehat, dan visi jangka panjang menuju panggung Asia. Persib Bandung, Bojan Hodak ungkap rahasia sukses melatih di Indonesia, Malaysia kalah jauh. Pelatih Persib Bandung,
Bojan Hodak membongkar perbedaan melatih di Indonesia dan Malaysia. Pengalaman pelatih sepak bola Kroasia ini sangat menarik untuk disimak. Liga Indonesia ternyata lebih menantang dibanding kompetisi di negeri jiran. Hodak memberikan alasan mengapa sepak bola Indonesia lebih kompetitif. Liga Indonesia dinilai Hodak lebih kompetitif karena tidak ada klub yang benar-benar dominan. Tim papan bawah bisa mengalahkan klub papan atas dengan mudah. Berbeda dengan Malaysia yang hanya dikuasai satu tim, JDT, klub tajir milik Tunku Ismail itu jadi langganan juara Liga Super Malaysia selama 1 dekade. Faktor perjalanan menjadi tantangan terbesar saat melatih di Indonesia. Wilayah Indonesia yang sangat luas memaksa tim bepergian 2 hari sebelum pertandingan. Liga Indonesia memiliki 18 klub peserta, sedangkan Malaysia hanya 13 tim. Ini membuat kompetisi di Indonesia berjalan lebih panjang dan melelahkan. Perbedaan jumlah peserta ini juga berpengaruh pada intensitas pertandingan. Setiap tim harus bermain lebih banyak laga dalam satu musim. Dalam 2 musim di Indonesia, Hodak mencatatkan rekor mengesankan bersama Persib. Dari 66 pertandingan, dia meraih 33 kemenangan, 24 hasil imbang, dan hanya 6 kekalahan. Timnya berhasil mencetak 124 gol dan kebobolan 62 kali. Total poin yang dikumpulkan mencapai 132 poin dengan 2 gelar juara Liga 1. Langsung gaspol, Persib Bandung akan segera resmikan transfer Alfeandra Dewangga dari PSIS Semarang. Setelah menjadi juara back-to-back BRI Liga 1, Persib Bandung yang resmi ditinggal oleh para pemain intinya kini kembali membuka lembaran untuk merekrut para pemain potensial menyambut musim kompetisi 2025/2026. Persib Bandung membuka bursa transfer pramusim 2025/2026 dengan gebrakan besar dengan resmi merekrut 3 wajah baru sekaligus, yaitu Sadil Ramdhani, Hamrah Hehanussa, dan yang terbaru adalah Alfeandra Dewangga. Para pemain tersebut tercatat sebagai pemain yang masuk untuk menjadi bagian dari skuad Maung Bandung, menyusul pengumuman resmi klub beberapa waktu lalu. Keputusan untuk merekrut Alfeandra Dewangga ini diambil menyusul asalnya, PSIS Semarang, mengalami degradasi ke Liga 2, yang membuat dirinya dilepas secara cuma-cuma oleh Laskar Mahesa Jenar. Sebelumnya, Sadil Ramdhani juga masuk ke skuad Persib setelah memutuskan kembali ke Indonesia usai 2 musim mengarungi kompetisi Liga Super Malaysia bersama Sabah FC. Winger berkecepatan tinggi ini diikat kontrak selama 3 musim hingga Mei tahun 2028, dengan opsi perpanjangan apabila performanya memenuhi ekspektasi pelatih Bojan Hodak. Rekrutan ini sejalan dengan rekomendasi Bojan Hodak yang berharap dapat menambah kreativitas di sayap kanan Maung Bandung. Selain kedua pemain tersebut, Persib Bandung juga merekrut Hamrah Hehanussa, bek tengah asal Persik Kediri, yang juga didatangkan secara gratis. Pemain berusia 25 tahun ini dikontrak selama 2 musim dengan nilai pasar sekitar 3,48 miliar rupiah menurut Transfermarkt. Hamrah diproyeksikan mengisi lubang di jantung pertahanan yang ditinggalkan beberapa pemain senior, sekaligus diharapkan bisa menjadi partner ideal bagi Kakang Rudianto di jantung pertahanan Persib. Kabar perekrutan Alfeandra Dewangga ini menjadi salah satu momen paling dinanti oleh para bobotoh. Pasalnya, bek muda berusia 23 tahun ini resmi dilepas PSIS Semarang setelah klub Jawa Tengah itu terdegradasi, meski kontraknya masih berlaku hingga Juni tahun 2027. Dewangga diketahui memiliki market value sekitar 5,21 miliar rupiah, menjadikannya salah satu bek lokal termahal di bursa transfer musim ini. Kemampuannya yang bisa bermain di berbagai posisi seperti defensive midfielder, center back, maupun left back, dianggap ideal untuk skema rotasi Bojan Hodak. Manajemen PT Persib Bandung bermartabat menegaskan akan memprioritaskan keseimbangan antara pemain berpengalaman dan talenta muda. Dengan kedatangan Sadil, Hamrah, dan Dewangga, kami siap menatap musim baru dengan skuad yang lebih lengkap,
Target kami adalah tampil agresif di tanah air dan kompetisi antar klub Asia, ujar Direktur Olahraga Persib, Umuh Muhtar. Kini para bobotoh tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub perihal jadwal peluncuran jersey baru serta sesi latihan perdana yang dijadwalkan awal Juli tahun 2025 mendatang. Jika tak ada kendala, ketiga rekrutan ini akan langsung bergabung dalam tur pramusim di luar negeri, guna membangun chemistry sebelum kick-off BRI Liga 1 dan kembali berkompetisi di AFC Champions League 2, ACL 2, 2025 per 2026. Bentuk skuad anyar, Bojan Hodak pasrah Persib minim anggaran. Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan akan membentuk skuad baru Persib Bandung. Namun, dia dihadapkan pada minimnya anggaran klub. Persib Bandung saat ini kehilangan 13 pemain termasuk seluruh penggawa asingnya. Akan ada banyak pemain baru menatap musim baru. Walau berstatus juara, namun diakui Hodak timnya punya batas anggaran, dan wajib mematuhinya. Kendati banyak pemain yang keluar di akhir musim, Hodak merasa dirinya harus menjaga hasil yang bagus di musim baru. Kami punya batas anggaran tertentu, dan kami harus mematuhinya, dan kami fokus ke situ. Karena pada akhirnya, walaupun ada pemain keluar, kami harus tetap menjaga hasil yang bagus musim depan, ujarnya. Sebanyak 13 pemain Persib yang dipastikan keluar, Ciro Alves, Nick Kuiper, Kevin Ray Mendoza, Matteo Kocijan, Tiron Del Pino, Gervane Castanir, Gustavo Franca, David da Silva, Victor Igbonevo, Ahmad Agung, Edo Febriansah, Rian Kurnia, Rahmat Irianto. Namun satu sisi, manajemen dan pelatih punya rencana membangun tim dalam jangka panjang. Lantas target bidikan mereka adalah mendatangkan pemain baru yang lebih muda seperti kesuksesan menggait Sadil Ramdhani. Sadil punya usia matang dan berkualitas. Sangat sulit untuk mengganti pemain, karena kami ingin membangun tim dalam jangka panjang. Tapi semua pemain dari tim kami yang tampil bagus langsung diincar oleh tim lain, itu sulit untuk diatasi, kata Hodak dilansir laman resmi LIB. Bobotoh doakan Persib Bandung hat-trick juara Liga 1. Euforia juara Liga 1 musim 2024/2025 masih terasa kental di kalangan bobotoh. Dalam gelaran Persib Trophy Tour 2025 yang berlangsung di Downtown Walk, Summarecon Mall Bandung, Sumaba, Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025. Seorang bobotoh bernama Sandika Jaya pertama melontarkan doa dan harapannya, yakni, tim berjuluk Maung Bandung ini mampu meraih gelar juara 3 kali beruntun alias hat-trick musim depan. Pria yang berdomisili di Buah Batu, Kota Bandung, ini berharap Maung Bandung bisa menjadi tim pertama di Indonesia yang mencetak hat-trick juara di Liga 1. Menurut dia, acara Trophy Tour yang baru pertama kali diadakan ini sangat efektif dalam membangun semangat kebersamaan antara bobotoh dan Persib. Semoga musim depan Persib bisa kembali juara dan ada Trophy Tour seperti ini lagi. Tentunya akan sangat bangga jika musim depan saya bisa kembali datang dan berfoto dengan 3 trofi juara, ungkap Sandika yang dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu. Sandika juga menilai langkah-langkah yang diambil oleh PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, saat ini sangat serius dalam menatap musim depan. Hal ini membuat penggemar Beckham Putra Nugraha ini merasa optimistis bahwa Persib mampu kembali meraih hasil terbaik di musim 2025/2026. Saya selalu ikuti podcast Pak Adit Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT PBB. Banyak visi dan misi yang disampaikan beliau yang membuat saya sangat yakin, katanya. Harapan besar dari para bobotoh ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Persib Bandung untuk terus berjuang dan mempertahankan dominasinya di kancah sepak bola nasional. Meskipun sekarang ada perombakan dan pasti ada pemain baru, saya tetap yakin Persib bisa lebih berprestasi, tandasnya. Striker asing bertebaran di Persib Bandung, Moussa Sidibe paling menggoda.
Persib Bandung kembali menunjukkan ambisi besar untuk Liga 1 musim 2025/2026. Klub berjuluk Maung Bandung ini rajin mendatangkan striker-striker berkualitas tinggi dari berbagai negara. Transfer pemain asing menjadi tren yang terus berkembang di Liga 1 Indonesia. Persib Bandung tidak mau ketinggalan dengan merekrut penyerang-penyerang mumpuni. Bursa transfer kali ini cukup ramai dengan kedatangan striker internasional. Nilai pasar mereka terbilang fantastis dan siap menggebrak kompetisi domestik. Liga 1 musim 2025/2026 akan semakin seru dengan kehadiran penyerang-penyerang kelas dunia. Persib Bandung berhasil merayu beberapa nama besar untuk bergabung. Pertama, Rafael Struijk menjadi incaran utama dengan nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Striker muda andalan timnas Indonesia ini memiliki tinggi badan 185 cm dan postur ideal untuk penyerang. Kedua, William Barros dari Brasil dikabarkan hadir sebagai pengganti David da Silva. Penyerang berpostur 182 cm ini bisa bermain di berbagai posisi lini depan. Ketiga, Moussa Sidibe asal Mali dikabarkan juga bergabung dengan Persib Bandung. Pemain berpostur 170 cm ini memiliki kecepatan tinggi di sayap kanan. Deretan striker berkualitas ini membuat lini depan Persib semakin menakutkan. Kombinasi pemain lokal dan asing diharapkan mampu mencetak gol lebih banyak di Liga 1 2025/2026. Persib Bandung matangkan strategi jelang Piala Presiden 2025. Persib Bandung akan segera memulai kiprahnya di ajang Piala Presiden 2025, dan pelatih kepala Bojan Hodak sudah memberikan komentarnya terkait calon lawan yang akan mereka hadapi. Bergabung di grup B, Maung Bandung siap bersaing dengan Port FC dari Thailand dan Dewa United. Pertandingan perdana Persib dijadwalkan pada tanggal 6 Juli tahun 2025 di Stadion Sijalak Harupat, di mana mereka akan langsung ditantang oleh Port FC. 2 hari berselang, pada tanggal 8 Juli tahun 2025, giliran Dewa United yang akan menjadi lawan kedua tim asuhan Bojan Hodak. Grup A sendiri akan diisi oleh tim-tim kuat seperti Oxford United, Arema FC, dan Liga Indonesia All-Star. Jelang turnamen pramusim ini, Bojan Hodak melayangkan pujian kepada kedua calon lawan Persib. Pelatih asal Kroasia itu menilai baik Port FC maupun Dewa United adalah tim yang punya kualitas. Dewa dan Port adalah tim yang bagus, ujar Bojan Hodak, seperti dilansir dari laman resmi Persib. Sekadar informasi, Dewa United berhasil menjadi runner-up Liga 1 2024/2025, menunjukkan kekuatan mereka di kompetisi domestik. Sementara itu, Port FC adalah klub asal Thailand yang saat ini diperkuat oleh pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, menambah daya tarik laga tersebut. Meski demikian, Hodak juga menyoroti satu faktor yang bisa memengaruhi performa lawan. Tapi ini semua bergantung kapan mereka memulai sesi latihan pramusim. Meski menghadapi lawan-lawan tangguh, Bojan Hodak tidak ingin memasang target terlalu tinggi di Piala Presiden 2025. Baginya, turnamen ini lebih difokuskan sebagai ajang persiapan menjelang Liga 1 musim depan dan kompetisi Asia. Dan target utama kami adalah Liga dan AFC. Jadi kami memanfaatkan Piala Presiden untuk melakukan persiapan, tegas Hodak, mengisyaratkan bahwa fokus utama Persib ada pada kompetisi resmi yang lebih besar. Dengan penilaian cermat dari Hodak, Bobotoh tentu semakin penasaran melihat bagaimana Persib akan menampilkan performa mereka di Piala Presiden 2025, sekaligus mematangkan strategi untuk menghadapi musim yang penuh tantangan. Persib Bandung mode, cuci gudang, Bojan Hodak hadapi tantangan utama ini, semua memerlukan uang. Berhasil membawa Persib Bandung back-to-back juara Liga 1, pelatih Bojan Hodak kini menghadapi tantangan baru. Menjelang musim 2025/2026, Persib Bandung dalam mode cuci gudang, belasan pemain hengkang, termasuk para mesin gol dan benteng pertahanan.
Bojan Hodak pun kini punya perbesar, yakni membangun kembali kekuatan Persib Bandung setelah ditinggal banyak pemain kunci. Persib Bandung telah melepas 8 penggawa asing dan 5 pemain lokal. Di awal musim ini, Persib Bandung kehilangan Ciro Alves, Kevin Ray Mendoza, Tyrone Del Pino, Nick Kuiper, Matteo Kocijan, David da Silva, Gervane Castanier, dan Gustavo Franca.